Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kita sudah sampai pada sesi yang ketiga ya, yaitu pertanyaan tentang menstruasi dan kehamilan. Langsung saja, ini yang pertama dari Kania, kelas 9C ya. Bu, ovum itu kan adanya di ovarium. Ovarium kan sebelah kanan apa kiri? Ya, kanan dan kiri. Apabila ada sperma masuk, itu spermanya itu jalannya kemana? Ke ovum yang kanan atau kiri atau kedua-duanya? Nah, teman perlu tahu dulu. Tadi kan sudah saya jelaskan, ovarium itu menghasilkan sel telur itu gantian. 1 bulan itu 1 kali penghasilan sel telur ya. Misalnya bulan ini ovarium sebelah kiri. Bulan berikutnya ganti yang sebelah kanan. Berikutnya lagi ganti lagi. Tiap bulan itu sama mens itu yang menghasilkan itu gantian. Lah, masalah sperma itu masuk, mau larinya kemana? Itu spermanya lari kedua-duanya. Bisa ke ovarium kiri, bisa ke ovarium kanan. Cuma masalahnya, tujuannya sperma itu kan untuk menemukan sel telur. Ya kan? Ya mapak, cah. Sel telur itu yang mana yang menghasilkan? Kalau kebetulan sel telurnya itu yang menghasilkan yang sebelah kanan, maka sperma yang jalan ke sebelah kanan itu akan ada satu yang bisa membuahi sel telur, bisa nembus ke sel telur. Itu hanya 1 sperma. Ya, terjawab ya pertanyaannya. Jadi mengalir ke semuanya, ya, kedua-duanya, ovarium kanan sama kiri. Cuma nemunya sel telur itu di mana dia? Tergantung ovariumnya menghasilkan sel telurnya yang kanan apa yang kiri. Gitu ya. Jumlah sperma itu di teori kan dikatakan berjuta-juta sperma. Tapi yang bisa membuahi sel telur itu hanya 1 saja. Sperma yang kualitasnya unggul atau bagus. Lanjut. Apa yang akan terjadi pada sperma yang tidak membuahi sel telur? Apakah jadi urin? Apakah mati, melebur, atau jadi apa, Bu? Di sesi yang kedua sudah saya jelaskan ya, bahwa sperma yang tidak berhasil membuahi sel telur itu nanti akan mati. Kalau matinya itu di luar tubuh, ya mati gitu aja. Matinya di dalam tubuh itu melebur, ya, melebur ke dalam tubuh, bercampur dengan cairan-cairan lendir-lendir yang ada di dalam tubuhnya si wanita. Ya, kalau sampean sempat melihat video pembentukan janin, sperma itu banyak rintangannya untuk sampai kepada sel telur. Makanya dikatakan bahwa sperma yang benar-benar unggul itu yang bisa membuahi sel telur. Yang tidak unggul, dia masuk nyampe vagina, kena asamnya vagina, mati. Masuk ke rahim, ya, kalau sampean ada gambarnya organ reproduksi wanita ya, itu sperma masuk ke vagina, kena lingkungan asam vagina, mati. Sperma masuk menuju rahim, kena lingkungan asamnya di rahim atau basa di rahim, mati. Kontraksi rahim, mati. Nyampe ke oviduct ini ya, yang seperti banteng ini, saluran ini kena kontraksinya di situ, mati juga. Belum nyampe ketemu sel telur sudah mati, banyak yang mati. Nah, yang 1 sperma unggul itu baru bisa nyampe menembus sel telur itu hanya 1. Jadi proses bertemunya sel sperma dan sel telur di oviduct atau saluran telur ini namanya fertilisasi atau pembuahan. Itu ya, nggak ada yang tanya tentang artinya fertilisasi, mungkin sudah paham semua ya. Jadi peristiwa bertemunya sel telur dan sperma di mana? Di saluran telur atau oviduct. Di sesi yang kedua sudah saya jelaskan ovulasi loh ya, nanti banyak istilahnya di sini, makanya harus perhatian. Lanjut. Laki-laki bisa mengeluarkan cairan sperma, tapi kalau spermanya ada namun nggak hidup, itu karena apa, Bu? Banyak faktor ya.
menghasilkan sperma tapi nggak hidup. Itu kenapa, Bu? Banyak faktor ya yang membuat kualitas sperma itu menjadi buruk. Salah satunya gaya hidup ya. Gaya hidup misalnya orangnya itu perokok, kemudian suka minum-minuman keras ya, konsumsi alkohol, itu juga termasuk memperburuk ya kualitas sperma. Lanjut, sebutkan kegunaan allantois, ini yang benar ya, allantois. Allantois itu kantung janin. Kantung janin. Itu fungsinya ya melindungi janin dari benturan. Makanya kalau ada ibunya sedang hamil ya, itu jangan bermain pencak di sebelahnya ya. Itu nanti akan bisa berbahaya. Meskipun sudah ada pelindungnya janin itu dengan allantois, tapi kerasnya benturan itu tetap saja bisa sangat membahayakan janin. Lanjut, kenapa kalau di saat menstruasi kadang mengalami gelepen? Ini pertanyaannya ada yang sama ya. Nah, dengan bawahnya, dengan kuri, Safira dan kuri. Apakah itu wajar, Bu, gelepen? Sangat wajar. Kenapa? Artinya gelepen sendiri itu adalah nyeri head yang disebabkan oleh terkelupasnya dinding rahim karena tidak ada janin yang menempel di rahim. Saya ulang, gelepen itu adalah proses nyeri atau kram perut yang disebabkan oleh pengelupasan dinding rahim karena tidak terjadi pembuahan atau tidak terjadi penempelan janin di rahim. Gitu ya. Nah, gini ya. Kalau terjadi kehamilan, setelah sperma dan ovum bertemu, kan jadi zigot. Ya toh? Lah zigot iki lek wis ndek salurane kuwi mau dadi zigot. Zigot itu glending ya. Glending nang rahim. Lah ndek rahim itu dhek terimplantasi atau tertanam. Lah, rahim itu kan fungsinya tempat berkembangnya janin, ya kan? Nah, makanya DE menebal, terus janinnya ini tertanam. Gedi-gedi membelah, jadi sampai 9 bulan mau dilahirkan itu. Nanti ada tahapan proses kehamilan ya, pertumbuhan janin ya. Di sesi 2 tadi ada sebenarnya. Cuma lupa saya, pertanyaannya baru di sini. Nggak apa-apa lah, setelah ini nanti saya tunjukkan. Jadi, kalau terjadi kehamilan, saya ulang, sperma ini akan bertemu ovum di oviduct. Lalu, setelah jadi zigot, namanya, glending ke rahim. Dinding rahim itu akan menebal, nampani zigotnya. Tertanam di rahim, lalu besar, membelah selnya, besar, memanjang, ngobdok, enek sikil, enek tangan, kok dadine sampean. Itu kalau terjadi kehamilan. Nah kalau tidak, Bu, kalau tidak terjadi kehamilan, bagaimana nasibnya itu sel telur? Nggak ada sperma yang masuk, sel telurnya ya panggang glinding ya. Cuma ora iso tertanam di rahim. Rahimnya gak sido nampani, wong sing ditampani duduk zigot kok. Sing ditampani itu hanya sel telur saja. Akhirnya rahimnya ndak mau. Dia emang mengelupas dadi sing jenenge menstruasi. Jadi menstruasi itu sebenarnya apa? Adalah peristiwa pengelupasan dinding rahim. Bercampur daging, bercampur darah, nanti akan menyebabkan menstruasi. Nah saat mengelupasi dinding rahimmu itu loh kamu sebenarnya mengalami gelepen. Gelepen itu kan ada di hari 1, hari 2 menstruasi kan. Nah itu persiapan nampani janin. Lah berhubung gak enek janin sing dadi, gak enek zigot yang jadi, dhek luruh sak dinding rahimmu luka. Itu maka terjadi gelepen. Kan gak seminggu full toh sampean gelepen, ya kan? Ya memang prosesnya sudah dilewati, hanya 1-2 hari pertama itu. 2. Kenapa bisa terjadi prematur saat melahirkan? Nah ini kalau prematur ini banyak faktor ya. Salah satunya misalnya kandungan lemah.
ya, kurang asupan gizi yang masuk di ibu hamil, ya. Ada kejadian misalnya yang hamil itu kecelakaan, nah, banyak faktor. Artinya prematur itu kan dilahirkan sebelum waktunya kan, nah itu banyak faktor. Kenapa pas hamil itu kalau sudah nggak kuat kok bisa pendarahan? Pendarahan itu disebabkan oleh makanan yang dia makan saat hamil. Kalau kurang vitamin, kurang sayuran, ini rahim nggak kuat ya. Nah, lemah rahimnya, nanti bisa mudah terjadi pendarahan. Lanjut, mengapa bayi bisa terlahir prematur? Sudah tak jawab. Lanjut, lalu katanya ada kelamin ganda, Bu. Kok bisa, Bu? Bisa. Kelaminnya tumbuh 2 bisa. Misal, 1 itu ada kelamin pria, tapi tidak berkembang, kecil. Terus nempel di bawahnya itu kelamin wanita, 2. Nah, ini nanti dilihat perkembangannya. DE nanti cenderung ke pria apa cenderung ke wanita. Artinya fisiknya, ya. Nah, artinya fisiknya. Jadi bisa, ya, kelamin ganda itu bisa. Ya karena memang ada 2 kelamin, satunya tidak berkembang biasanya. Penyebabnya apa? Ya ketidaksempurnaan pembelahan sel. Ya, ngarepe dadi lanang, bakno kelamine yang perempuan juga tumbuh, tapi nggak maksimal misalnya seperti itu. Apa yang dimaksud implantasi? Nah, ini loh. Tadi wes tak jelas nih. Implantasi itu adalah penempelan. Blastosit itu adalah calon janin ke dalam dinding rahim. Apakah terjadi kehamilan? Ya mesti. Mau tertanam kok zigotnya di dinding rahim. Ya nanti kalau tumbuh menjadi yang namanya hamil. Apakah yang dimaksud dengan menstruasi? Wes ya, Mang ya. Jelaskan tahapan dan siklusnya. Saya mari ngene engko tak jelas nih ya. Karena ada di file sesi yang kedua. Wes keburu tak tutup tadi, enggak apa-apa, nanti saya jelaskan. Apa yang dimaksud membran ekstraembrionik? Membran itu selaput, ekstra itu njobo, embrionik itu calon embrio atau calon janin. Jadi tahapannya sperma ditambah ovum dadine zigot. Zigot berkembang jadi embrio. Embrio berkembang jadi janin. Janin siap dilahirkan jadi bayi. Membran itu adalah selaput ekstra jobo embrionik calon janin. Jadi selaput calon janin yang paling luas. Berapa jumlah maksimal sel telur? Kok ada bayi kembar sampai 10? Sel telur itu jumlahnya kalau dewasa menyusut ya 400 sampai 600 juta ya. Banyak sperma berjuta-juta ya. Tapi kalau perempuan ovum itu sedikit ya. Tapi banyak juga. Jadi nggak hanya satu. Di dalam tubuh itu akan menghasilkan banyak sel telur, rata-rata 400 sampai 600 juta sel telur. Tentu saja ini bisa saja kembar 10, kembar 11 bisa saja. Cuma biasanya kalau kembar itu ukuran janin yang lahir itu lebih kecil. Ya, lebih kecil. Saiki bayangno ae, kembar 10 terus berat bayinya normal. Pirang kilo ibuke nggembul, ya toh. Nah, lanjut. Cairan amnion atau ketuban mengapa dapat meracuni bayi? Oh iya, Cah, ini kan kasus yang biasa terjadi tuh ya. Nah, bayi ini keracunan ketuban. Cah, air ketuban itu isinya kandungannya itu apa namanya? Apa nak ngarani? Cairan ketuban. Fungsinya tadi itu melindungi janin. Ya, di dalamnya itu nanti akan bercampur bisa dari cairannya ibu ya, cairan dari ibu, cairan dari janin yang kalau lama dibiarkan ya, biasanya kalau mau melahirkan itu ketubannya pecah dulu. Kalau seandainya itu
sudah waktunya melahirkan tapi kok tetap enggak bisa melahirkan, itu harus dipaksa keluar janinnya. Kalau tetap dibiarkan, ketuban ini akan berubah struktur ya. Berubah struktur. Dari kekentalannya, berubah kandungannya, berubah, itu akan menjadi membahayakan bagi janin atau menjadi racun bagi janin itu sendiri. Tidak sekedar menjadi pelindung saja. Kalau dibiarkan tidak dilahirkan, tetap aja itu malah meracuni bayi, benar. Karena kandungannya itu akan semakin buruk. Ya. Tuh. Jadi berhubungan dengan zat yang terkandung di dalam cairan amnion itu sendiri. Lanjut. Hormon testosteron dihasilkan testis apakah mempengaruhi ciri kelamin sekunder? Oh benar. Testosteron itu hormonnya laki-laki cah. Itu berperan penting dalam menentukan ciri kelamin sekunder. Kelamin primer itu berhubungan dengan sperma. Kalau kelamin sekunder itu berhubungan dengan penampakan fisik. Kalau laki-laki tentu dadanya bidang, ya toh? Bidang. Terus kemudian tumbuh kumis, ototnya membesar, ya toh? Terus apa lagi? Tumbuh bulu ketiak, bulu kemaluan. Nah, itu kalau di pria hormon yang berperan testosteron. Benar. Terus, Bu, kalau orang yang mandul itu kan dari keturunan ada bagian mana yang rusak atau kalau seperti itu bisa Nah, ini sudah tak jelaskan ya tadi ya. Perkara mandul ya di pria maupun di wanita ya. Salah satunya penyebabnya kan spermanya kualitasnya buruk kalau di pria. Kalau di wanita itu tidak menghasilkan sel telur, itu bisa terjadi kemandulan. Tapi kemandulan kalau di wanita itu lebih banyak penyebabnya ya. Kandungan lemah. Ini sebenarnya nggak mandul, bisa menghasilkan janin bisa. Cuma karena kandungannya itu lemah, mesti nggak terjadi kelahiran, gugur terus ya, keguguran terus. Nah ini bisa juga dikatakan mandul karena ya nggak bisa mempunyai keturunan kan kalau kandungannya lemah. Apakah itu bisa diobati atau diperbaiki? Bisa ya, bisa. Karena apa? Di banyak kasus yang sudah saya temui itu teman saya juga ada, gurunya sampean ya juga ada yang seperti itu. Kandungannya lemah. Tapi alhamdulillah dari sekian kehamilan itu bisa jadi meskipun masih satu, kemarin mau punya anak lagi, mau punya adik lagi, itu keguguran lagi. Jadi bisa. Solusinya apa, Bu? Harus bed rest atau tahu hamil. Wes gak usah nyapa-nyapa. Bubuk tok, ya. Karena kalau dibuat gerak sedikit, kandungannya itu akan kontraksi lagi, nggak kuat lagi. Jadi harus istirahat di rumah. Orang yang melahirkan kembar itu kan mempunyai kekurangan. Bagaimana kok bisa begitu? Apakah karena sebagian kromosom mengalami kerusakan? Bagaimana? Kembar itu ada dua, ya. Ada kembar identik, ada kembar non identik. Kalau kembar identik, itu contohnya Upin Ipin ya. Kalau di madrasah kita kemarin kakakmu ada ya dua, yang Ocha Ici Ocha, terus sampai Ici Ocha kan kayak minuman Ica Ocha, nah, ya itu identik. Itu asalnya dari mana? Identik itu asalnya satu sperma membuahi sel telur satu. Lah, zigot pada perkembangannya itu mengalami pembelahan jadi dua, itu identik. Tapi anak motor lewat. Tapi kalau yang tidak identik itu gini, dua sperma itu berhasil membuahi sel telur satu. Nah, kalau dia membelah jadi dua, jelas beda, spermanya ini beda, ya. Jadi dua sperma berhasil menembus, bukan dua sperma berasal dari orang yang berbeda loh. Dari orang yang sama itu spermanya dua berhasil masuk ke ovum satu. Jadi kalau DE membelah jadi dua, ini akan menyebabkan kembar yang tidak identik atau tidak sama. Contohnya kembar dampit, ya, laki-laki sama perempuan kan tidak sama kembarnya, ya kan? Tuh. Apa mempunyai kekurangan? Kekurangannya tadi ya, berat badannya itu lebih kecil dari bayi yang
biasanya. Itu kelemahannya. Kalau yang lain-lain nggak ada saya kira, ya nggak ada. Terus apakah karena sebagian kromosom mengalami kerusakan? Enggak. Kalau kembar itu biasa saja ya, nggak ada beda dengan yang tidak kembar, ya. Cuma DE punya sekali melahirkan langsung 2 gitu aja. Terus kenapa kok ada orang yang tidak punya keturunan? Nah ini wes tak jawab, ya. Saya tidak jawab lagi ya. Alasannya banyak tadi kan. Terus, kalau ada orang operasi laki-laki menjadi perempuan, apakah bisa punya keturunan? Yose, lah syarat untuk bisa punya keturunan itu kan harus menghasilkan sel telur. Lah kalau laki-laki jadi perempuan, apakah punya ovarium? Apakah punya rahim? Apakah menstruasi? Dan sebagainya. Itu perlu dipikirkan ya. Jadi ya enggak. Ya. Kecuali dia operasi terus nambah rahim, nambah ovarium, tapi yo kelarangan minggu yo tak akeh. Jadi enggak. Lanjut, kenapa ada keturunan yang cacat? Nah, ini kayak pertanyaannya Desi mau gak salah ya, di hewan ya. Karena ada pembelahan berlebih. Ya, kalau pembelahan berlebih, orangnya bisa cacat. Misalnya anggota tubuh yang berlebih. Kalau yang cacat mental, nah ini terjadi kerusakan saat pembelahan terutama di bagian otaknya, ya. Jadi sindrom Down, ya, yang wajahnya sampai berubah itu ya. Itu kesalahan pembelahan terutama di materi genetiknya, ya. Mungkin gennya itu berkurang atau ketambahan, itu bisa terjadi mutasi dan cacat mental. Lanjut, mengapa beberapa wanita yang mengalami ovulasi 2? Oh ini tergantung sampean masing-masing ya, karena setiap perempuan itu tidak sama. Ada 1 bulan itu mennya sekali, ada yang mennya 2 kali, ada juga yang mennya bulan ini sekali, bulan berikutnya 2 kali, ya. Jadi tidak sama, tergantung ini pikiranmu, stres tidakmu, ya, tergantung itu. Kalau sampean lelah, sampean capek, sampean stres, itu bisa memicu terjadinya mens 2 kali dalam sebulan. Apakah bayi kembar perwujudan zigot yang terbelah jadi 2? Lah iki wis tak jelasno, enek identik, enek non identik. Kalau kembar sama persis, 1 sperma membuahi 1 sel telur, membelah jadi 2. Kalau kembar tidak sama, 2 sperma dari ayah yang sama membuahi 1 sel telurnya ibu, membelah jadi 2. Lanjut, Bu, kenapa kalau menstruasi itu ada yang tidak teratur? Lagi wes tak jawab toh. Tergantung wongnya dewe-dewe. Kenapa saat hamil kita tidak menstruasi? Ya jelas tidak toh. Sel telur sebelum jadi men, kalau ketemu sperma, ora sida men, dadi janin, ora dadi men. Ada nggak Bu cara biar mens kita bisa teratur? Ojo stres jawabannya. Ya. Jadi untuk menjaga menstruasi itu tetap teratur, itu kendalikan pikiran supaya tidak capek, tidak stres, ya. Itu tipsnya. Lek masalah makanan, olahraga, ya wis kayak biasane ngono. Lanjut. Nah, dari sekian banyak pertanyaan ini yang paling menarik, ya. Nih, kenapa siklus menstruasi pada perempuan tidak stabil? Wes tak jawab. Jika sel ovum rusak, tidak matang, bisakah ovum menuju uterus? Loh, lek menujunya panggah bisa. Panggah bisa ya, masya rusak, masya matang, panggah bisa. Ya, pokoknya gak ketemu sperma itu jadi mens, lek ketemu sperma itu jadi janin. Lek masalah glinding kabeh lewat dalane nang kono tetap bisa. Apa yang terjadi jika progesteron tidak mendukung kerja estrogen? Nah, ini belum dibahas ya. Progesteron sama estrogen itu hormon yang berperan di dalam reproduksi perempuan. Hormon ini bekerja sama.
ya. Misal terjadi kehamilan, estrogen naik, progesteron naik. Estrogen memicu ini kelenjar mamai untuk menyiapkan air susu, ya. Progesteron menyiapkan rahimnya agar kuat. Terus bekerja sama terus. Lah bagaimana jika tidak bekerja sama? Yo gak nyambung. Lah terjadi kehamilan, ya kan? Ternyata estrogennya malah nurun, yo gak sido dadi air susu ibu, ya. Ya kasihan nanti janinnya. Jadi harus saling mendukung. Nah ini loh yang menarik. Pada umumnya laki-laki tidak mempunyai rahim. Jika laki-laki mempunyai, itu apakah fase-fase reproduksinya akan berbeda? Apakah ia bisa mengalami menstruasi? Dan bila terjadi kehamilan, bagaimana fase-fase perkembangan janin di dalamnya? Apakah sama saja? Gini Cah ya, kamu tahu istilah male pregnant itu hanya istilah saja. Di luar itu kelihatan orangnya laki-laki, tapi bisa hamil. Itu palsu. Dia itu sebenarnya perempuan tulen. Cuma aksi macak gaya jadi laki-laki. Ya, itu. Jadi menurut saya itu enggak ada kehamilan yang terjadi pada laki-laki. Sebab apa? Tadi, punyakah dia sel telur? Sebelum sel telur, punyakah dia ovarium penghasil sel telur? Ya kan? Enek, enggak ada. Kalaupun ada, apakah fase-fase reproduksinya akan berbeda? Wes toh, kalaupun ada, ini sama saja lanang karo wedok. Sama saja. Tapi kalau menurut saya itu enggak ada. Ya. Yang kebanyakan kasus terjadi male pregnant itu menurut saya bohong. Karena sebenarnya dia perempuan asli, cuma macak gaya saja jadi laki-laki. Cuma macak saja jadi laki-laki. Karena dia punya rahim. Yang ada hanya operasi kelamin ya, kalau di transgender. Tapi nggak ada operasi penambahan rahim, penambahan ovarium, nggak ada. Lanjut, kenapa laki-laki harus disunat? Ini dua sisi ya, satu dari agama, satu dari medis ya. Kalau saya dari medis ya, dari agama wis pokoknya menjaga kebersihan ya, terus mono-mono ben gak najis ngono ya. Tapi dari medis ini fokus kepada kebersihan ya. Karena gak sunat itu kuman banyak ngumpul di yang tidak disunat itu. Nanti akan menyebabkan penyakit kelamin. Jadi untuk menjaga kebersihan. Mengapa dinding rahim sangat berperan dalam pembentukan plasenta? Jelas. Plasenta itu pengertiannya adalah jalan udara, oksigen, dan jalan sari-sari makanan dari ibu ke janin. Jadi kalau tidak ada plasenta, ya gak terhubung. Ya janine ya gak iso maem, ya gak iso bernafas. Jangan kamu bayangkan janin di dalam amnion kuwi ambekan lewat irung, maem lewat lambe. No. Lewatnya plasenta. Jadi makannya itu sari-sari makanan, bernafasnya itu oksigen yang mengalir melalui plasenta. Ya, jangan salah pengertian. Lho Bu gak ambekan lewat irung Bu. Ya pelepekan kuwi ya air ketubane kok gak ya piye. 3. Apa perbedaan estrogen dan progesteron? Ini tadi ya. Perbedaannya memicunya tadi ya. Kalau estrogen itu memicu rahim, memicu kelenjar susu, kelenjar mamai. Progesteron itu juga di rahim juga memicu, di kelenjar mamai juga memicu. Cuma di sini bedanya hanya banyak sedikitnya. Ya, banyak sedikitnya. Kalau estrogen itu lebih banyak ke rahim ya. Kalau progesteron itu lebih banyak mempengaruhi ke kelenjar mamainya. Tuh. Kalau pemicunya sama saja, cuma
eh, kekuatan, yang membedakannya adalah kekuatan. Apa estrogen dan progesteron? Oh wes ya, podo ya. Ini tadi adalah dua hormon yang berperan pada perkembangan janin atau di organ reproduksi wanita. Lanjut, apa fungsi progesteron? Tuh, tadi sudah ya, bolak-balik ya, nggak apa-apa. Memicu kontraksi rahim sama kelenjar mamai. Bu, kalau sedang mengandung janin, alat reproduksi wanita yang lain itu bekerja lebih keras. Iya no, ya mesti no. Misal pada hamil, tentu saja yang sangat berperan lebih keras itu dinding rahim, ya kan, rahimnya, terus kemudian alat reproduksi kelenjar mamainya, ya toh, terus ya semuanya terpengaruh, bekerja lebih keras tentunya. Hormon pun yang dihasilkan banyak loh. Apa yang terjadi jika plasenta ada kelainan? Saya belum pernah mendengar plasenta ada kelainan. Karena plasenta sendiri itu kan fungsinya untuk jalannya oksigen dan sari makanan kan. Kalau mengalami kelainan yang seperti apa? Sementara sumber makanan, sumber nutrisi berasal dari situ semua, dari ibu ke janin. Jadi saya belum pernah mendengar ada kelainan plasenta. Kalau kelainan ketuban, ya yang tadi bisa meracuni janin tadi. Apa benar apabila perempuan tidak segera menstruasi akan tidak mempunyai keturunan? Iya no. Menstruasi kan dihasilkan sel telur kan, luruhnya sel telur saat tidak terjadi pembuahan atau fertilisasi kan. Ya kalau tidak terjadi menstruasi ya berarti nggak dihasilkan sel telur, jadi nggak bisa punya keturunan. Apabila ada ibu hamil sakit parah, apakah bisa mempengaruhi calon bayi dan bayi itu lemah sehingga terkena penyakit? Ya, bisa. Contoh gini, orang hamil kebetulan punya penyakit darah tinggi, maka orang ini tidak disarankan untuk melahirkan secara normal. Karena apa? Tekanan darah akan semakin naik bila digunakan untuk kelahiran normal. Nah ini akan membahayakan, ibune bahaya, apa maneh janine. Seandainya dipaksa, beresiko tinggi. Bisa saja ibunya tidak selamat. Kalau ibunya tidak selamat, tentu janin yang dikandung juga tidak selamat juga. Masalah terkena penyakit lainnya ini bawaan ya. Kalau misalnya dari ibunya itu punya sakit parah yang bisa menularkan ke janinnya, ya misalkan kanker seperti itu, nah itu malah sangat berisiko sekali, yoga ibu ke anak. Wes, jelas ya? Ada lagi? Alhamdulillah habis. Baik, kalau seperti sudah saya akhiri. Ini mohon maaf ya, videonya jadi double 3 karena banyak sekali pertanyaan yang masuk ya, nggak mungkin saya nggak jawab ya, pasti tak jawab semuanya. Jadi sama harus merelakan banyak kuota untuk melihat video saya ya, biar bisa lebih jelas. Seandainya masih belum jelas dengan pertanyaan saya, silakan tanya di grup ya. Insya Allah nanti akan semuanya akan saya jawab, asalkan saya punya waktu. Itu ya. Baik, saya akhiri. Sekian dari saya. Mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan di hati sampean semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.